namanya tidak diperkenankan ya. Maka tetap kita memakai seperti kemarin, sehingga kelas 10, kelas 11, kelas 12 per sesi seperti itu. Maka dari itu, minggu depan karena pembelajarannya jadwalnya seperti kemarin, otomatis ngajar sorenya itu cuma setengah jam. Seperti yang saya sampaikan di kelas kemarin, kalau seperti itu kan jamnya repot banget. Maka untuk PJJ-nya, Pak Eko tambahi jam di pagi hari. Penambahan jam, bukan PJJ. Kalau mau ikut dipersilahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi tetap di absen. Ya, kalau kemarin saya matur enggak akan di absen, ini saya absen karena memang untuk keaktifan. Itu adalah untuk pendukung nilai nanti. Ya, pendukung nilai apabila di rapotnya ada masalah. Terus kemudian yang selanjutnya, kapan pendalaman materi, apa bukan pendalaman ya, tambahan jamnya, kita nunggu jadwal besok. Ya, besok itu kayak apa nanti jadwalnya, kita sesuaikan. Kalau yang berangkatnya kelas 10, berarti kita hari Senin bisa tambahan materi jam setengah 8 sampai jam 9 atau bagaimana, nanti kita situasi kondisi seperti itu, nggak perlu dipanjang lebarkan. Kemudian karena kelas sebelah kemarin banyak yang kegiatan OSIS, maka Pak Eko tidak bijak kalau langsung nambah ganti bab. Maka tetap kita masih memakai bab yang lama, yaitu tetapi kemarin itu banyak sekali siswa yang tidak tuntas, ya kan? Yang tuntas itu cuma berapa orang toh. Kok susah ya, kenapa itu di materi itu? Maka kali ini Pak Eko akan bahas soal-soal ulangan harian yang kemarin, ya, bahas ulangan harian yang kemarin. Nah, mohon diperhatikan, memang materi ini adalah bab yang tersulit di fisika. Katanya seperti itu, karena memang pada kesusahan rata-rata seperti itu. Kita bahas rata-rata yang salah itu di bagian ini, yang salah. Kita bahas ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita share. Ada 34 siswa yang hadir. Alhamdulillah. Oke, kita share. Ini adalah kemarin sudah dibahas di kelas, ya kan? Perhatikan gambar berikut. Oke, ini materi yang sering salah, ya kan? Nggak tahu kenapa di mana salahnya, saya kok bingung, padahal udah beberapa kali disampaikan. Oke, kita misalkan ada bahan seperti ini. Kemarin kan kalau ada seperti ini, maka P adalah titik berat XY bermassa 5. Oke, ini adalah titik berat. Titik berat berarti Z. Kalau titik beratnya di tengah, itu dinamakan dengan batang homogen. Nah, kalau tidak homogen bagaimana? Ini adalah lancip misalkan. Maka di sini Z-nya. Nah, ini adalah gambar ini, harusnya gambarnya tidak boleh sama ini. Kenapa? Karena Z-nya tidak di setengah, tidak di tengah. Ini adalah misalkan tidak homogen. Berarti benda homogen itu apa? Benda yang massa titik beratnya ada di tengah. Kalau ini tidak di tengah, dinamanya tidak homogen. Nah, ini tidak homogen. Oke, diulang. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka berarti kita gambarkan. Oke, kita gambarkan. Oke, aduh. Tar dulu posisinya biar enak. Oke. Misalkan di sini. Oke. Nah, maka ini adalah ada normal bidang, kemudian di sini ada W, ya kan? Kemudian di sini ada T, karena ini dikasih T, ini dikasih T juga, oke. Di sini ada W-nya, maka T itu sama dengan W. W itu sama dengan M kali G. Nah, kita cari T. Berarti di sini ada titik A, titik B, titik C. Saya ulang kemarin di kelas.
rumus untuk bab ini itu cuma dua, yaitu adalah ini adalah cuma dua, yaitu adalah sigma F itu sama dengan 0 dan sigma tau itu 0. Tau itu sama dengan FL, tau sama dengan I kali alfa. Nah, di sini harus paham. Rumusnya gitu. Tau itu sama dengan FL, tau sama dengan I kali alfa. I sama dengan MR kuadrat sigma. Nah, ini berarti tau itu momen gaya, tau itu momen gaya. Oke. Nah, I itu adalah momen inersia. Oke. Nah, momen berarti dia putar. Kan putar. Nah, kita ulang lagi di sini. Berarti kalau begitu kita cuman ada persamaan sigma tau sama dengan 0. Tau itu letaknya di mana? Bisa di A, B, atau C dengan syarat, ya kan, titik putar. Ya, titik putarnya itu punya syarat, ya kan? Yang pertama yaitu adalah dia tidak diketahui, tidak diketahui. B adalah tidak ditanyakan. Nah, tidak berada di mana dia? Di A. Berarti sigma tau A. Ya kan? Berarti di sini tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Berarti dia ada A, B, dan C. Maka di manakah dia? Kita cari ya sekarang ya. Ini berarti N dikalikan 0. Kenapa? Karena lengan momennya 0. Dia terletak di sana. Ini AB 2 dan AC 5. Karena 2 tambah 3 ya. Plus, ya kan? Ini diputar di sini. Diputar di sini. Oke, diputar sini. Maka di sini kita kerjakan. Berarti N kali 0 plus W, karena searah jarum jam ya, dikalikan AB, oke, min T dikalikan AC sama dengan 0. Berarti ini hilangkan ya. W-nya berarti ya berapa? 5 kilo. 5 kilo berarti kemarin 5 kali 10. 50 Newton berarti 50 dikalikan 2 sama dengan T ke kanan ya. AC 5, maka T sama dengan kemarin, berarti ini dengan ini 10 ya, berarti 20 Newton. Maka berarti T itu sama dengan W, sama dengan M kali G. Kalau ini 20 berarti kan 20 kali M kali 10, maka G-nya 2 kilogram. Selesai. Ini G. Kok G? Salah, M ya, massa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Susah ini, kemarin ketemu juga susah, apalagi online ya. Oke, kita masuk lagi. Beban seperti gambar mempunyai massa 5 kg. Berarti di sini 5 kg, berarti W-nya berapa? 5 kali 10, berarti 50 Newton. Oke. Berarti berapa besar T? Berarti di sini ya. Oke, kemarin tak jelaskan dulu. Kalau ada gambar kayak gini, ya kan? Ini adalah T1, T2, di sini ada W, ini alfa, ini beta, ini gamma, ya kan? Kemarin seperti itu kan gambarnya kan? Nah, maka persamaannya akan menjadi T per sinus di depannya T1 kan berarti beta kan? Sama dengan T2 sinus di depannya, sinus gamma, dan W di depannya adalah sinus alfa. Sebentar. Ulangi ramen ning ngono enak ning omah.
Oke, kita lanjut ya. Berarti T gaya dibagi sudut di depannya itu sama dengan konstan. Berarti ini ketetapan sama ya. Oke, kita bahas lagi sekarang. Berarti kalau begitu ini gimana Pak? Oke, kita bahas nih. Berarti di sini kan merupakan, oke, seperti ini ya. Ini sudut 53 derajat. Ini 37 derajat. Ini berapa nih Pak? 90. Berarti di sini 90. Berarti sudutnya akan menjadi, berarti di sana, dok. Nah, oke, sorry, salah. Berarti di sini, oke, dok. Oke, ini adalah W, ini 90 derajat. Berarti ini 90 ditambah 53, berarti berapa? 143. Oke, ini tambah 90 berarti berapa? 127. Oke. Nah, sinus 37 itu berapa? Sinus 53 adalah, kalau ini 0,6, ya, kalau sinus itu lebih kecil, 0,8. Ya kan? Sudutnya kecil ya kecil ya kalau sinus. Berarti sinus 37 adalah 0,6. Sinus 53 0,8, berarti kosinus 37 0,8, kosinus 53 berarti 53 berarti adalah 0,6. Maka dari itu ini berlaku, ini T-nya kan, T per sinus 127 sama dengan W per sinus 90. Kemarin sudah diajari kan, sinus 90 berapa? 1, ya kan? Ini 1. Berarti menjadi T per sama dengan W per 1 kali sinus 127. W-nya berapa? 50. Sinus 127 berapa? 0,6. Berarti 50 kali 0,6, 30 Newton. Jawabannya B. Loh, gampang kan? Gampang kemarin soalnya. Soalnya yang membuat Pak Nasr ini yang membuat ya. Oke. Nomor 3. Nah, ini. 3 gampang lagi nih. Kok kenapa banyak yang salah? Ya kan? Pak Eko sampai nggak habis pikir tuh. Loh, kok banyak yang salah ya? Padahal udah diterangkan. Kalau misalkan di sini, Pak, ini langkah pertama, Pak, letakkan 0,0 dulu. Terus kemudian yang kedua, bagi ini menjadi 2 atau 3 atau 4 terserah. Tapi tak bagi 2. Kalau biasanya tak baginya di sini, sekarang tak bagi di sini. Pak, ketemunya sama nggak? Sama harusnya. Berarti kalau di sini, ini adalah Z1, yang di sini adalah Z2, ya kan? Oke. Berarti kalau begitu A1, di sini A2, X1, Y1, X2, Y2. Oke, A1 berapa? Coba A1. A1 berarti panjangnya berapa? 8. Tingginya berapa? 2, berarti 16, ya kan? X1 berarti di sini berapa nih? Di tengahnya 8 kan? 4, ya kan? Y1 berarti naik ke atas nih, di tengahnya 2 berapa? 1. Ya kan? Oke. A2 sekarang, A2. 10 dikurangi 2, ya kan? Panjangnya, tingginya ya. Tinggi apa? Lebarnya adalah 2 dikalikan 10 dikurangi 2. Berapa? 16 juga kan? 10 kurangi 2 kan 8 tuh. 8 kali 2, 16. X2-nya berarti kan di sini di tengah ini. Berapa X2? Berarti 2 dibagi 2, ya kan? Berarti ini 1. Berarti ini 1. Y2 berarti di sini kan? Berarti berapa nih? 10 dikurangi 2 dibagi 2. Berarti berapa nih?
Ini 5. 4. Oh, 5. Iya ya, 4 ya. Karena 4 ya, 10 Pak. dikurangi 2 berarti 8 ya. 8 Iya, bagi bagi 4. 2. Ini berarti 4 ya. Iya, Iya, Pak. Pak. 2 berarti 2 ditambah 4 berapa? 6. 6. Ya kan? Berarti di sini 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke, kita bahas ya. Maka XI ya kan sama dengan A1 X1 A2 X2 dibagi A1 plus A2 berarti 16 kali 4 plus 16 kali 1 dibagi 16 ditambah 16 berapa? 16 kali 4 64 ditambah 16 dibagi 32 berarti berapa nih? 80 dibagi 32. Berapa 80 bagi 32? 2,5. 2,5. Oke, 2,5. Oke ya. Maka YI berarti kan A1 Y1 plus A2 Y2 dibagi A1 plus A2. Oke. 16 kali 1 ya kan? Plus 16 kali 6 dibagi 16 tambah 16. Oke. Ini 16 ditambah ini berapa? 36 dikalikan nambah 60 berarti 96 ya kan? Per 32. Ya kan 16 kali 6 kan 96 toh. Oke, berarti ketemunya berapa? Per 32. Di sini berapa nih? Cepat. 112. 112. 112 bagi 32 berapa? 3,5. 3,5. Jawabannya 2,5 dibagi 3,5. Berarti jawabannya E. Iya, gampang kan? Gampang. Gampang, tapi salah ya kan? Kita bahas lagi. Nah, di sini letak titik berat bidang, kalau yang ini sih hampir rata-rata benar sih kalau titik berat. Tapi yang repot itu yang di keseimbangannya, yang tahu ya kan, tahu sama I-nya itu sering salah. Oke. Titik berat bidang tersebut berat terhadap AB. Langkah pertama 0,0 di sini. Letakkan 0,0 itu di bagian sini. Bagian kiri dan paling bawah 0,0. Oke. Nah, ini koordinatnya ya, aduh, gambarnya angel. Ini X di sini Y. Ya. 0,0 di sini. Oke. 0,0. Oke. Terus kemudian kita masuk lagi. Kita bagi 2. Oke, ini thread, ini adalah Z1 ya kan? Ini adalah di atasnya Z2. Ini kan simetris kanan dan kiri. Kalau simetris kanan kiri, X-nya itu pasti di tengah. Berapa nih? 2, 4 tambah 2. Berarti 8. 8 bagi 2, 4. Itu pasti XI-nya 4. Maka kita harus nyari Y aja. A1 Y1, A2 Y2. A1 berapa yang bawah nih? 4 dikalikan 4, ya kan? 16. Y1-nya di tengah, berarti tingginya 4 bagi 2, berarti 2. Oke. Nah, sekarang berapakah luas yang kedua? Hati-hati nih, gambarnya segitiga ini. Ini ya. Ini gambarnya kayak gini, thread, aduh. Nah, kayak gini. Nah, berarti di sini 2, di sini tadi gambar yang di sana 2, di sini 4, di sini 2. Ini 5. Padahal tingginya kan ini. Ya kan? Tingginya ini yang merah. Yang tak garis merah aja biar tampak. Oke, tingginya ini. Caranya gimana, Pak? Berarti mau nggak mau kita gambarkan ini, segitiga itu jadi seperti ini. Nah, ini tingginya.
Berapa tingginya? Kalau ini 4, berarti ini kan 2 dengan 2 loh. Berarti di sini bawahnya adalah 4. Ini 4 di sini 5. Berarti berapa ini? Ini T kan? Pitagoras ya kan? T kuadrat, 4 kuadrat, sama dengan 5 kuadrat. Berarti T itu sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Berarti berapa? 3, ya kan? Berarti Iya. tingginya ini 3. Ini T-nya itu 3. Maka A2, oke, A2 itu berarti adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya berapa? Berarti 2 tambah 4 tambah 2, 8. Tingginya 3. Ketemu nih 12. Karena ini 4 ya. Oke. Sekarang Y2-nya berapa? 0,0 kan dari sini. Berarti ini ada 4. Berarti tingginya ini adalah ini, T-nya ini. Y-nya itu sama dengan 1/3 kali tinggi. Berarti 4 ditambah 1/3 kali tinggi. Berarti 4 ditambah 1/3 kali 3. Berarti ini 1 nih. Berarti ketemunya 5. Ini salah nih, sering salah. Nah, maka YI sama dengan A1Y1, A2Y2 per A1 plus A2. Maka kita tuliskan A1 16, Y1 2 plus 12 kali 5 dibagi 16 plus 12. Oke, 32 plus 60 dibagi 28. Berarti berapa nih? 92 dibagi 28. Berapa ketemunya? 92 dibagi 28? Halo? 92, 3,3 dibagi 28. 92 dibagi 2, salah. Ntar dulu. 28. 3,3. Ada ya? Ada ya? Ada. Jawabannya adalah B. Ini soal nggak pas karena harusnya UN itu tidak ada atau SBMPTN itu tidak ada angka yang koma-koma biasanya, langsung ketemu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada, kita bahas lagi. Gaya F1 6, F2 4, F3 8, 10 bekerja seperti gambar ABCD. Oke, panjang AB 2. Ini tak gambar merah lagi biar enak. AB ini 2, sorry. AB 2, BC 1, CD 2. Berarti panjang semuanya berapa nih? 5. 5. Oke. Berapakah momen gaya di A? Kita gambarkan. Set. Oke. Nah, ini adalah A, B ke bawah, F2, ya kan? C ke atas, F3, dan F4-nya ke bawah, F1-nya ke atas. Diputar di A. Nah, berapakah sigma tau A? Berarti kan sigma F dikalikan L. Ya kan, yang ditanyakan kan itu. Sigma F dikalikan L. Berarti sama dengan, oke, F1 ini kan pada sumbu putar nih, jaraknya lengan momennya berapa? 0. Oke. F2 searah sumbu. Nah, ini tak gambarkan. Tangan saya kelihatan kan ini, seret-seret gitu ya. Plus F2 dikalikan, kalau ini A, B, C, D, berarti dikalikan AB. Oke, ini nanti nggak muat, sorry. Biar muat aja, sigma tau A sama dengan
F1 dikalikan 0 plus F2 dikalikan AB. F3 ini berarti dia berlawanan dengan sumbu putar. Kalau berlawanan gimana? Minus F3 dikalikan AC, F4-nya adalah plus F4 dikalikan AD. Oke, kita masuk, ini hilang kan? F2 berapa? Berapa F2? 4 dikalikan AB-nya 2. Minus F3-nya 8. AC-nya berapa ini ke sini? 3, ya kan? Dikalikan 3. Plus F4-nya berapa? 10. 10. Panjangnya? 5. 5. Oke. Berarti 8 minus 24 plus 50. Berapa ketemunya? Coba. 8 dikurangi 24 ditambah 50. Berapa berarti? 58 dikurangi 34 Newton meter. Jawabannya C. Oke. Kalian itu kesulitannya di sini nih. Rata-rata. Bukan di titik berat. Kalau titik berat insya Allah bisa. Akan dicamkan dulu. Oke, kita langsung. Nah, nih. Batang AB homogen dengan berat 400 Newton. Terikat pada tali dengan ujung yang satu berengsel pada ujung lain. Batang tersebut digantungkan beban 600 Newton seimbang. Panjang AB 3 meter, AC 1,2 meter, sehingga tegangan nih. Ini soal susah. Soal ini susah banget. Ya kan? Saya maturnya ini susah ditambahi banget. Ya kan? Karena kita tidak pernah ketemuan, susah akhirnya. Oke. Batang homogen berarti AB, kalau ini 1,2 berarti batang itu nanti akan seperti ini, Mas. Slide. Oke. Gambar gayanya ya. Oke. Ini adalah W-nya di tengah-tengah, ini W batang, ini adalah ada gaya Fx di sini, Fy. Oke. Tegangan talinya di sini. Karena tidak berada di setengah. Ini di sini. Sorry, aduh. Berarti gaya tak bedakan. Ini kan nanti akan seperti ini. Ini kita harus cerminkan. Nah, cerminnya di sini. Oke. Berarti di sini T sin theta. Maka di sini T sin theta-nya di sini. Oke, kita gambarkan dulu. Sorry, ini T, ini theta-nya di sini. Ini T sin theta. Di sini T cos theta. Ya kan? Kalau saya gambarkan ini adalah A, ini C, B-nya di sini, ini D. Ini D. Ya kan? Maka kita harus nyari theta dulu. Theta ini berapa, Pak? Berarti kita theta harus kita cari. Kita cari theta dulu. Mau nggak mau. Ya kan? Mau tidak mau. Tetanya berapa? Oke. Kita tetanya berarti kita, nah di sini kita punya gini. Ini adalah panjang kayak gini. Segitiga, ada segitiga itu. Tuh. Oke. 1,2, ini 1,6. Kita harus cari ini, karena ini tetanya di sini. Ya kan? Ini 1,2, di sini 1,6. Maka di sini sudut miringnya berapa ini? R misalkan ya, sudut miring. Maka sudut miring ini sama dengan akar dari
1,6 kuadrat ditambah 1,2 kuadrat. Oke. 16 kuadrat berapa? Halo. Ini kan 144 ya? 256. 2,56 ya kan? Oke, berarti 256 ditambah 1,44 berapa? Ini 0 ya kan? Di sini 0 lagi. Ini 4, berarti akar kan? Ini, ya kan? 4,00, maka di sini 2. Maka R ini sama dengan 2. Coba ini matematika loh ya, bukan fisika. Kalau ini 1,6, ini 1,2, maka di sini 2. Maka sin theta adalah berapa? Di depan dibagi miring. Sipan siring, sipan siring. Jadi sin theta itu 1,6 per 2. Nah, berarti sebelum kalian mencari theta, tahu, maka kalian harus cari sin dulu. Ini soal susah, sin theta sama dengan 1,6 per 2. Maka baru kita hitung ini, bisa. Ini diputar di sini. Sigma tau A sama dengan 0. Fx plus kali 0 plus Fy kali 0 minus T sin theta dikalikan AC, ya kan? Plus W, ya kan? Dikalikan AD sama dengan 0. Nah, ketemu. Ini berarti hilang. Oke. Minus T sin theta berapa tadi? 1,6 per 2. AC tadi berapa AC? 1,2. Plus W, W-nya adalah 400. Kan? Oh, pada batang digantungkan beban. Oh, di sini ada beban lagi. Ada W lagi. Berarti di sini ada W lagi. Berarti ini rumusnya kurang. Berarti WB ya, ini WD. Ini WD dikalikan AD plus WB dikalikan AB sama dengan 0. Maka 1 min 1,6 kali 2 dikalikan AC 1,2 plus WD. WD berapa WD? Batang ya, berat batang 400 dikalikan 3 per 2. Loh, kenapa 3 per 2? Karena ya batang homogen panjangnya adalah 3 dibagi 2 berarti kan 1,5 atau 3 per 2. Plus bebannya, bandulnya 600 dibagi dikalikan 3. Bolehkah saya tulis 6 per 2? 3 tulis 6 per 2 boleh? Boleh. Boleh. Maka di sini saya coret. Bolehkah? Boleh, Boleh. ya kan? Biar lebih enak kan? Oke. Berarti 1,6 berarti di sini T kalikan. Berarti ke kiri ya. 1,6 kali 1,2 dijarke dulu sama dengan 400. 400 itu berapa? 1.200 ya kan? Plus berapa nih? Berarti plus 600. 3.600. 600. Dari 600 ya kan? Maka T-nya, di sini ya. Aduh. Maka T-nya sama dengan 3.600 dikalikan ini, ditambah ini berapa nih? 4.800 ya kan? Berarti Yap. 4.800 dibagi 1,6 kali 1,2. Nah, ini kelihatan nih langsung nih. Ya kan? Berapa? Kan ini dengan ini bisa dicoret tuh. Ya kan? 4,8 dibagi 1,2 berarti berapa? 4 kan? 4. Nolnya berapa? Kalau di sini koma berarti nolnya masih 3. Ya kan? Berarti ketemunya 4.000 dibagi 1,6 berapa? 4.000 dibagi 1,6. 1.500. 1.000 2.500. berapa?
2.500. 2.500 Newton. Adakah? Ada, yaitu C. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, kita bahas ini ya. Itu soal yang tersulit tuh. Oke, kita bahas lebih cepat sekarang, biar lebih jos. Oke, sekarang ini kita lihat lagi. Jika sistem berikut dalam keadaan setimbang, ini soal paling gampang. Cuman kesulitannya adalah pada sudut, ya kan? Iya, Sudut Pak. ini, kalau misalkan kita amati ya, berarti kan kayak gini nih, sudut ya kan? Ini 50, ini 30, di sini 40, ya kan? Kalau ini Iya. tak tulis, ini adalah beta, ini adalah alfa, berarti di sini kan alfa, di sini beta, ini 90 derajat. Karena sinus ditambah 90 kan sama saja sinus beta, sinus dia sendiri. Maka kita harus cari betanya ini berapa, alfanya ini berapa. Loh, matematika gampang sekali. Berarti berapa nih? Prinsip dari sinus adalah sinus theta depan dibagi miring. Berarti sinus alfa depannya berapa? 30. Miringnya 50. 3/5. Kosinus beta berapa? Depannya berapa? 40. 40. 50. Berarti 4/5. Loh, matematikanya gini. Nah, sekarang tinggal T1 dan T2. Berarti kita lihat nih. Berarti di dalam persamaan ini kan T1 per sinus beta sama dengan T2 per sinus alfa per sama dengan, ini kalau ini misalkan W ya, M kali G berarti 5 kali 10 ya. W per sinus 90. Atau ini sama dengan 1, ya kan? Iya, Pak. Maka T1 per sinus beta sama dengan W. Maka T1 sama dengan W kali sinus beta. B-nya berapa? 50. Sinus beta berapa? Ini bukan kosinus sinus ya. Sinus beta berapa? 4/5. Hilang kan? Ketemu nih? 40 Newton. 40. Gampang kan? Tapi udah salah. Ya kan? Sekarang lagi. Berarti T2 per sinus alfa sama dengan W per sinus 90. Ini kan satu nih. Berarti T1 berarti W per sinus alfa. W-nya 50. Sinus alfa tadi berapa? 3/5. Ini 10 ya. Berarti 30. Newton. Oke, berarti berapa? 40 dan 30. 40 dan 30. C. C. Oke, ini nanti dulu. Nanti dulu gampang. Jika benda dalam keadaan setimbang, tali T1 dan T2. Oke, kita lihat. Berarti kalau seperti ini adalah T1. Oke. T1. Ke sana adalah, ini adalah T2. Ini adalah W. Berarti ini berapa? 90 derajat, ya kan? Kalau ini 45, semuanya sama. Ini berarti 135 derajat. Ini 135 derajat. Karena ini berada dalam sudut yang sama. 45 tambah 90, 45 tambah 90, ya kan? 135. Maka persamaannya akan menjadi T1 per sinus 135 sama dengan W per sinus 135 sama dengan T2 per sinus 90.
Oke, maka kita cari. W-nya kan di sini nih. W, M kali G. Berarti 10 kali 10. 100 ya. Maka T1 per sinus 135 sama dengan W per sinus 135. Ini hilang kan? Sama kan? Maka T1 sama dengan W sama dengan 100 Newton. T2 ya gampang. T2 per sinus 90 sama dengan W per sinus 135. Berarti di sini kan 1 nih. Maka T2 sama dengan 100 dibagi setengah akar 2, ya kan? Oke, ketemunya berapa? Berarti di sini kan dikalikan akar 2 kali akar 2 kan? Berarti 100 akar 2, setengah kan hilang. Ketemu ini. Harusnya ini bukan akar 3, tetapi 100 akar 2 Newton. Jawabannya adalah 100 akar 2, berarti di sini. Jawabannya adalah A harusnya. Ini soalnya 2. Sekali lagi soal dari Pak Nasr. Nah, di sini lagi. Ini nggak ada jawabannya nanti. Pada batang AB, masanya diAB-kan, bekerja ke 4 gaya. F1 20 Newton, F2 40 Newton, F3 80 Newton, dan R6. Seperti pada gambar, agar terjadi keseimbangan, letak F3 berapa? Berarti dari F2, ya kan, dari titik B. Berarti di sini nanti gambarnya kurang lebih di sini. Nah, ini F3. Kalau dari B berarti di sini kita putarnya di sini. Nah, kita momennya. Maka sigma tau B sama dengan sigma FL. Sehingga sama dengan F2 dikalikan 0. Terus F3 adalah min F3, berarti di sini 0 ya. Ini 0, oke, 0. Oke. Min F3 dikalikan, kalau di sini D, berarti DB, yang dicarikan itu DB yang dicari. Oke. R-nya itu plus, karena searah ya, dikalikan CB. Oke. Kemudian DB ini kalau misalkan X gitu ya, nanti yang dicari. R, CB, plus minus, plus lagi nih. F1 dikalikan AB sama dengan 0. 0-nya di sini. Ini hilang ya. Berarti F3 adalah 80. DB itu yang dicari X minus ya. Plus R. 60. R-nya berapa tadi? 60. Oke. CB-nya berapa? CB berarti 2 ya. 2. Oke, F1 adalah plus, F1 20 dikalikan berapa? 4, ya kan? Sama dengan 0. Berarti min 80. X sama dengan, kalau ini jadi plus, ke kanan jadi plus ya, 120 plus 80. Berarti 200. Ini X per 80. Berarti berapa? Ini hilang ya. 2,5 harusnya. Harusnya 2,5. Oke. Cukup dulu ya. Karena Pak Eko tumbuhkan dengan jam kelas 12. Nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti lagi, Pak. Oke. Insya Allah besok kita lagi, insya Allah. Hari kita lihat jam dulu, ya, lihat pembagian dulu. Oke, saya cukupkan dulu. Alhamdulillah komplit. Ada satu yang nggak ikut ini. Nanti saya cek di online-nya. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.